Jadi nek zaman biyen kan ketika Indonesia mulai teknologi, mulai kemajuan, omah gedek dadi omah gedong gitu. Terus ono omah tingkat, mari ono sampai kemudian ono dari melaku terus duwe sepeda, terus duwe motor, duwe mobil sak piturute ya. Dari warung duwe restoran, duwe mall sak piturute ya. Itu kan akhirnya yang ditinggalkan itu namanya desa. Jadi nek ono arek ortok gak tepat disebut desa. Bahkan ada kata-kata di Jombang desit, ngono to. Desit. Nah, saiki aku takon. Lho saiki sing punya kesadaran hidup yang lebih mendasar, yang lebih tinggi itu wong desa atau wong kutha? Orang desa. Orang desa. Dadi saiki nek ono wong gak tepak kutha. Ngono ya? Kuti. Karena desa lebih, kalau dalam filosofi yang tadi ya, desa sudah mawa cara, mergo wis sinau, wis pengalaman berabad-abad lamanya, sementara kutha itu baru belum sampai 100 tahun gitu ya. Madinah, kalau bahasa Arabnya Madinah, itu baru belum lama. Jadi biyen Jakarta disebut kampung besar, belum jadi kota. Akhirnya mergo desa itu dianggap lambang dari masa silam, lainnya ono arek gak tepat disebut desa, desit ngono ya. Nah saiki diwalik rek, karena desa itu masa depan gitu ya. Kita makanya judulnya desa itu masa depan. Duh. Ekosofi tadi itu adalah kesadaran bahwa kon iku nek ngerusak alam. Anda tahu yang ngerusak alam itu orang desa apa orang kota? Sing ngerusak alam. Sing ngentekno batu bara, sing ngentekno alas ning Kalimantan iku wong kutha ta wong desa? Wong kutha gitu kan. Sing ngerusak alam. Aku takon nek alam rusak tandus dadi padang pasir sing bongko sapa? Menungsone kita mboten. Menungsone dadi kon aja ngrusak alam mergo alam ku cacakmu. Sadurunge ana menungso wis ana alam, dadi alam cacakmu dadi dulur barepmu jenenge Nur Muhammad. Mari dari Muhammad Allah bikin kumparan ke arah kanan, kemudian menjadi alam semesta, menjadi ruang dan waktu, kemudian Allah bikin malaikat, bikin jin dan manusia. Dari jin ada yang jadi malaikat, manusia juga ada yang jadi malaikat. Awakmu bisa jadi malaikat, asal Anda menjalani yaf'alu ma yu'marun. Awakmu iblis itu kan jin. Iblis itu dulu jin, kemudian daftar jadi malaikat. Di malaikat itu bukan makhluk, malaikat itu adalah fungsionaris, jabatan. Malaikat itu artinya kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah. Tool of the God's authority gitu ya. Jadi awakmu bisa jadi malaikat. Dan akeh malaikat di antara manusia ya ono. Cuman kamu gak gelem ngakoni. Termasuk aku mak yai gak diakoni sapa-sapa. Untungnya dia gak paten gak diakoni gitu ya. Sing penting kene diakoni Gusti Allah muga-muga dikabulno ngono ya. Gitu ya. Nek aku gak diakoni, NU yo gak ngakoni aku, masih aku bendino makian karo Nahdien, tapi tetap PBNU dan tokoh-tokoh NU tidak pernah mengakui saya bahwa saya itu ikut berpartisipasi di dalam perkembangan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang ngono, Indonesia yang ngono. Kudune sing gawe ngene iki lak DPR. DPRD. Sing gawe ngene iki lah. DPRD gitu ya. Terus polisi melok nimbrung tentara gak apa-apa untuk bidang masing-masing. Tapi kan kudune DPRD yang perwakilan rakyat itu yang bikin silaturahmi, sinau bareng dengan rakyat. Sehingga bisa menyerap apa yang dimaui rakyat, yang dibutuhkan rakyat. Ngono kudune ya. Tapi gak apa-apa wis. Jadi kita itu gharib, kita itu teman-temannya itu gharib, terasing, alienated kalau bahasa Inggrisnya alienated, jadi terasing. Tapi gak apa-apa, terasing di antara manusia karena Rasulullah mengatakan badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dari keterasingan dan dia akan kembali ke keterasingan dan keterasingan berikutnya. Tetapi Rasulullah mengatakan beruntunglah orang yang terasing. Sebab terasing itu punya jarak. Nek awakmu kepingin delok iki apa kan kudu ngene rek. Nek ngene gak iso kan. Iya. Ya ta gak? Jadi jarak itu penting. Jadi saya itu berjarak dengan Indonesia, berjarak dengan masyarakat, mergo aku kepingin delok secara jernih. Dan harus ada spektrum yang tepat untuk delok iku. Ojo kadoan sok kidekan lak ngono. Itu namanya jarak itu ya. Nah, jadi teman sekalian, arek-arek maknya ojo kita kan ndak bikin ormas, Pak. Kita ndak boleh jadi kelompok thariqah saja ndak boleh kok. Kita ndak bikin kelompok apa-apa. Pokoknya ini software. Jadi ibarat restoran ndak ada menu makiyah ngono gak ono.
Nek NU ono, Muhammadiyah ono, PKB ono, gitu. PDIP ono, tapi nek Maiyah gak ono. Apa sebab Maiyah iki ndek panganan ku mek uyahe. Ono ta menu 1.2 uyah, 2 lombok, gak ono. Jadi kene iki mek sing nyedepno urip. Maiyah itu nyedepno Indonesia. Dan saya bersumpah bahwa selama ini nyun sewu kalau kita tidak jadi peernya Indonesia, sudah ada jebol-jebol di sebelah tempat. Dan saya menyelamatkan Indonesia dalam tanda petik ya. Karena naik ganok pire itu jeglong-jeglong dua karu-karuan. Anda tunggu aja nanti kalau ada apa-apa kok aku sih dijaluk jadi pir. Sing kudu mendamaikan niko kariki termasuk Sampit dan Madura, gitu, termasuk Tulang Bawang, termasuk Gedung Ombo. Semua itu nek gak tak piri. Nek aku gak dadi pir iku wis jedak-jedak gak karu-karuan, mesti ketabrakan gak karu-karuan. Alhamdulillah Kiai Kanjeng saya keliling Kalimantan untuk melokalisir perang Madura Kalimantan, dan saya ketemu sama kepala-kepala suku Dayak di berbagai tempat, termasuk runding sama kepala-kepala orang Madura di sana. Dan aku rundingan teman, aku di lapangan Pak, dan kita perjalanan dari kabupaten-kabupaten di lapangan tuh dikawal tentara dan polisi Pak, ceklak ngono iku. Padahal itu basis Kiai Kanjeng itu bapakne Madura, ibu ini Kalimantan, apa kualik ya? Jadi yoyok bingung, sing ngebas bingung. Mergo iki Madura kali dipateni wong Dayak, padahal dia bapaknya Madura, ibune Dayak. Jadi sing menang bapakne ibune. Dadi yoyok iku sepanjang kita keliling Kalimantan pucet raine. Pucet raine terus jijit yang drum ya, itu juga waktu di Sanggau itu kesantet yang ngelimpang deh. Gitu. Dan seterusnya ya. Jadi saya teman-teman sekalian, saya bukan tokoh. Aku mek mbahmu lah ngono. Dan saya tidak apa-apa, ndak jadi tokoh, ndak apa-apa. Wes akeh tuku kok, aku lapor saya tuku meneh. Jadi saya ndak ada masalah. Yang saya masalah adalah ilam yakun alayya ghadabun fala ubali. Kalau selama Allah ndak marah kepada saya, liya-liyane tak terima gak apa-apa, sak karep-karepmu. Kon ngakoni aku ya alhamdulillah, kon gak ngakoni aku ya alhamdulillah. Saya tetap alhamdulillah ngono ya. Termasuk kesini janjane aku nek kepethuk panitia terus diambung tanganku bingung dhewe, sing kok ambungku sapa? Aku gak cocok kok ambung, tak terus nang Kanjeng Nabi ya rek ngono. Saya kalau di Ma'ian dulu ada antri salaman dekep aku itu Pak. Sampean gurung ngalami Pak ya. Dadi aku antri ku 2 jam Pak, arek-arek iku gamek salaman tok ndwekep mari ngono ngambungi aku gak karu-karuan. Iya kok ambune gak lebus ngono. Gitu. Ngambungi aku gitu. Terus ya lebus perengus tapi tak terima kabeh. Karena menurut Allah orang yang menjalankan ibadah itu bau mulutnya sama dengan bau surga toh. Tapi nek kon swarga perengus temen ngono ya gak gelem kan mudu ya. Terus ada yang sampai anu Pak, gak terima salaman Pak, njaluk dipeluk. Dan kalau saya dipeluk, saya peluk dia. Gak mungkin saya tanganku tak jokno ngene cek diambung, gak. Areke mesti tak dekep. Ono meneh sing njaluk diketak Pak. Cak ketak. Tuak. Ono njaluk ditabok to, pak tak tabok. Tapi bismillah sih aku. Muga-muga Allah menitipkan berkah dari tabokanku iku ngono lho ya. Lah ngono sih ya. Ono sing njaluk diidoni, Pak. Sing medeni. Dadi antri terus begitu ngarep ngene ya. Enggak repot aku, Pak. Ya apa iki? Akhirnya aku sampai hari ini belum tega. Jadi akhirnya minta jupukno ngene tak lebokno. Ya apa? Jadi jangan dipikir saya bangga. Nek soal bangga gak rek. Aku gak mikir awakku, aku mikir awakmu. Jadi nek kowe ndek hajat sehingga kamu berpendapat nek salaman karo aku iso ngalap berkah. Aku gak ndek berkah, sing ndek berkah Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Jadi saya akan bilang iki sing keambung tangane Kanjeng Nabi ya duduk aku ya. Iki idune Kanjeng Nabi ya. Jadi meskipun Kanjeng Nabi ya mungkin kon iku ngawur ae nun. Ngaku-ngaku iduku wal kon dhewe sing idu ngono. Nyuwun sepuro ngancen arek gatel kabeh ngono iki. Tapi ngerti maksud saya? Saya tidak berani ngedeni. Kan Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautun nabi. Ojo suaramu ojo luwih dukur timbang Kanjeng, ojo luwih